Sudah mau rekam silakan ya Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak direkam. Langsung Ya. perkenalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini Senin, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PPG akan melakukan uji kompetensi atas nama Saudari Fitri Rahmawati. Ya Pak, betul. Ya, oleh karena waktu sudah sesuai dengan apa yang eh, ditentukan, sebelum kompre, silakan Ibu memperkenalkan diri. Nanti akan saya uji mulai dari BTK, kemudian teori sampai pada praktek pembelajarannya ya. Mari Ya, kita buka ujian Saudari Fitri Rahmawati dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu, taruh dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahmawati. Asal S1 saya dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sampai sekarang, dari mulai tahun 2009, saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Cahaya. Sampai sekarang. Eh, waktu kemarin-kemarin, 1 tahun ke belakang kemarin, dari mulai 2009 sampai 2022, saya menjadi guru kelas 3. Nah, kebetulan mengajar fikih itu baru 1 tahun sekarang. Alhamdulillah gitu. Eh, Jurusan saya waktu pada UIN Sunan Gunung Jati itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengambil jurusan Al-Aqwal Al-Syakhsiyah. Mungkin seperti itu, Bapak. Saya Ya, mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Cahaya Kota Cimahi. ya. Mari kita mulai, Bu. Dari pertama kita mulai dengan BTQ. Sudah bawa Al-Qur'annya? Iya, sudah Bapak. Silakan dibuka. Ya, Ya, surat Al-Baqarah ya. ayat 183. 183 nih, Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Satu ayat, Pak. Tiga Ya. ayat. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ya. Kemudian ayat yang pertama Bapak baca itu berisi tentang apa, Bu? Ayat 183 berisi tentang ketentuan untuk melaksanakan ibadah puasa, Pak. Ya. Diwajib ketentuan Wajib itu untuk siapa? untuk umat Islam semuanya. Hai orang-orang yang beriman, eh, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kamu terhadap orang sebelum kamu. Apa ya? Orang Islam atau orang beriman? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, Pak. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 100. Orang Islam bagaimana? Eh, orang Islam, orang yang beriman itu pasti Islam gitu, Pak. Kalau di sekitar ibu itu ada orang yang tidak berpuasa, sikap ibu bagaimana? Kalau di sekitar saya ada orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa, mungkin saya akan menyelidiki dulu agamanya, apakah dia beragama Islam. Mungkin dia tidak beragama Islam. Kalau emang dia beragama Islam, saya akan mencoba mendekatinya dulu, Pak, melakukan pendekatan. Kenapa dia tidak berpuasa, mengamati dulu gitu. Sebab akibatnya dia tidak berpuasa itu kenapa gitu. Baru kalau misalkan sudah tahu masalahnya, mungkin kita akan melakukan pendekatan lebih dalam untuk mengajak supaya dia itu berpuasa. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, ya nanti dalam konteks pembelajaran di kurikulum Merdeka bagaimana, Bu? Menyampaikan ayat tersebut kepada kelas berapa saudari mengajar? Saya mengajar kelas 3 MI, Pak. Ada tidak materi tentang puasa? Ada, Pak, cuman kalau kelas 3 materinya tentang sholat kosor, sholat orang sakit, lalu sholat orang dalam perjalanan, musyafir. Kalau puasa itu nanti di kelas 4 kalau nggak salah, Pak. Ya, ya. Eh, ya, kemudian dari surat ayat juz 30 apa yang Anda hafal tidak? Kalau uh, umpamanya mengajar anak-anak itu sampai surat apa toh kalau di penghafalan kalau MI itu Kalau di MI, Pak, MI Anda kebetulan sampai apa, Bu? kalau di MI saya itu kalau ada batasan patokannya, Pak. Jadi kalau kelas 3 itu menghafal sampai surat Al-Ghoshiyah. Kalau Surat? sampai Al-Ghoshiyah terakhir. Jadi dia boleh lulus itu ketika dia sudah menghafal surat Al-Ghoshiyah. Ya, Sampai bagus surat sekali. Al-Ghoshiyah. Al-Ghasyiyah itu biasanya digunakan para imam sholat Jum'ah. Hafal Ya. tidak sebagai guru MI kamu? Insya Allah, Bapak. Ya coba silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Sadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Kemudian keluarkan kertas, Bu. Siapa? Ditunjukkan pada saya kertasnya itu masih kosong. Ya, Pak. Kemudian bolpen. Ya, Coba tulis surat Al-Fatihah siapa? secepatnya ya. Nanti kalau sudah ditunjukkan pada saya ya. Ya, Pak. Sudah, Bapak. Kelihatan. Ya. Halo. Halo, sudah Bapak? Kelihatan kah? Silakan dikirim ke HP saya, Mbak. Oh, Tulisan itu dikirim ya. iya, siap, Pak. Sudah? Iya, ini Pak sebentar. Sudah. Ya, sudah Pak.
Ya. Ya. Kalau sudah, tolong di Mbak, di apa itu? Dibuka mushafnya. Ya, Fatihah. Jadi salah berapa? Mandiri di hurufnya itu ada yang salah berapa tulisannya itu. Disesuaikan dengan mushaf Al-Quran Anda. Oh, ada salah dua Pak ya. Ya, sudah merasa ya, Mbak? Iya, ada. Nah, sudah. Jadi ada nanti BTK-nya bacaannya itu kalau sedang ujian atau sedang mengajar atau sedang apa saja itu yang tartil ya Mbak membacanya. Iya, Fasih Pak. tartil Iya. yang benar. Kemudian untuk penulisan khot itu juga berlatih lagi ya. Apalagi Iya. surat-surat pendek itu sebagai guru harus bisa ya, walaupun dalam pembelajarannya nanti tidak menggunakan papan tulis, saudara bisa menggunakan media PPT ya, tinggal klik saja ya. Iya, Tapi Pak. sebagai guru itu kemampuan membaca, menulis, harapannya itu harus kuat ya, dan Iya. dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Saya kira sudah cukup ya. Kemudian kita pada sampai teori ya. Dari teori yang Anda lakukan, saudara masih kenal tentang teori pembelajaran itu? Teori pembelajaran yang waktu modul itu ya, Pak ya. Eh, Ada berapa agak teori belajar itu yang di modul Anda? eh, ada berapa ya? Yang sekarang PTK, Pak? Enggak, itu kan dulu kan ada teori belajar, kemudian ada profesi belajar dan seterusnya itu kan banyak sekali Pak. Iya. Modul-modul yang dikuasai oleh Pak Saudari itu. Hah? Iya. Iya. Eh, Coba Anda sebutkan saja ada berapa yang Anda tahu tentang ada teori belajar itu. Hmm? ya, ada teori belajar behaviorisme, ada teori belajar Hmm. konstruktivisme. Itu ya, Pak. Hmm? Iya, sedikit lupa lagi, Pak. Ya, yang Anda ketahui itu apa maksudnya? Teori belajar Behaviorisme. konstruktivisme dan seterusnya itu. Ya, kalau behaviorisme itu merujuk kepada perilaku, Pak. Perilaku eh, belajar itu dari perilaku gitu. Kalau konstruktivisme itu dari ini Pak, apa sih konstruksi. Jadi berdasarkan eh, apa ya konstruksi itu pembangunan, rancangan gitu Pak. Jadi harus dirancang dulu gitu. Ya, sudah. Nanti harus Iya, banyak belajar ya. iya Pak. Terus kemudian selanjutnya untuk pembelajaran fikih di saudara itu apa ada permasalahan yang Anda hadapi? Di SD saya ya Pak ya. Nah, kebetulan Ah, kalau di SD saya tuh karena durasinya itu SD atau apa? MI Pak, maksudnya MI. SD gimana? Iya. Ya. Di MI saya itu paling permasalahannya tentang waktu, Pak. Kan kalau MI itu untuk satu JTM itu kan 1 kali 35 menit ya, Pak ya. Jadi kalau 1 kali pertemuan itu 2 kali 35 menit. Nah, untuk menyampaikan itu materi fikih itu terlalu sebentar gitu, Pak. Apalagi harus ada praktek. Kalau fikih itu kan lebih ke praktek ya, Pak, karena berkaitan dengan hukum gitu.
Itu paling Pak masalah waktunya. Nah, terus Ya paling jadi terhambat, solusinya bagaimana menurut guru? paling harus dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk membicarakan solusi waktu gitu. Hmm? Soalnya saya sendiri Pak mengajar itu ketika dapat 2 JP itu diselang istirahat. Jadi 1 jam pelajaran lalu diselang istirahat 1 jam masuk kembali itu eh, menghambat juga. Jadi kalau ini paling harus bilang ke kurikulum supaya jadi ibaratnya bisa di 2 jam disatukan atau bisa dilebihkan lagi jam mata pelajar jam ininya jam mengajarnya gitu. Ya, ya. Kemudian dari penguasaan Anda sebagai guru, Anda sudah menggunakan kurikulum dua Kulmer belum? Di sekolah saya Pak di MI itu yang menggunakan Kumar itu 1, 2, 5 dan 6, 3, 4 belum Pak. Tapi kita Padahal kamu lagi, mengajar semuanya, mengajar kelas berapa saja? saya kelas 3 Pak. Jadi kelas 3 itu ada 3 rombel Pak. Kelas 3 itu ada 3 kelas, jadi saya ngajarnya 3 kelas. Sebagai guru yang sekarang ini sedang disosialisasikan dan diharapkan untuk mengajar atau mengetahui tentang kurikulum merdeka, apa yang Anda paham tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu ya kita bebas merdeka gitu ya Pak ya, dari mulai ibaratnya merdeka itu Coba boleh boleh kita. diulangi. Yang Anda pahami tentang apa itu kurikulum merdeka? Coba. Ya, kurikulum merdeka itu bebas merdeka dan jadi pembelajarannya guru mengacu boleh mengadopsi dari kita boleh merdeka kurikulum sendiri atau merdeka bersama. Jadi merdeka bersama itu kita satu tim guru misalkan kelas 3 dengan MI yang lain satu tim itu boleh merdeka seperti itu. Itu mungkin Pak. Kalau dalam pembelajaran fikih apa contohnya coba? Seperti apa merdekanya Eh, itu? mungkin kita lebih menanamkan dengan P5 PPRA ya Pak ya. Kemudian yang untuk rahmatan lil alamin itu Pak. Itu kan kurikulum Itu merdeka nama apa? Kepanjangannya apa? MP5 itu. P5 PPRA ya Pak ya. Hmm? P5 PPRA. Mm-mm. Kepanjangan dari apa coba? Apa ya Pak ya? Mendadak lupa ini Pak. Oh, Eh, bentar Pak. lupa. Oh Iya, ya, ya sudah. iya. Soalnya saya masih Terus dalam iya. asesmen, dalam penilaian dan nilai pembelajaran itu seperti apa, Mbak? Asesmen pembelajaran yang Hmm? mengacu pada materi yang kita ajarkan apakah menerap di peserta didik atau tidak gitu. Mengacu Orang pada dalam selain pada evaluasinya fikih itu seperti apa? gimana Pak? Boleh diulangi? Eh, Asesmen atau penilaian toh? Oh, Seorang guru makul mata pelajaran itu apa? Mapel. Fikih itu apa? bagi apa yang dilakukan dalam penilaian itu untuk menilai anak itu? Untuk penilaian asesmen kita bisa mengacu pada perilaku anak dari mulai sholatnya sehari-hari mungkin itu. Lalu dari segi bisa tes, ibaratnya tes tulis ataupun lisan dari mulai melapangkan niat mungkin dan bisa mengerjakan seperti evaluasi seperti itu. Hah? Oh, Ya, terus dalam perangkat pembelajaran Anda menulis MA tentang apa itu yang mau yang kemarin per-teaching itu sudah per-teaching belum? sudah Pak. Ya, Ya. dengan siapa saudari per-teaching kelompok Anda? Saya teaching dengan grup Pak Tony, lalu 5 orang Pak waktu itu teh. Pak Tony, Pak Imron, Pak Edi, Sukanya lalu siapa? Rina juga. Oh, Gimana enggak, Pak? per-teaching kemarin ditunggui oleh dosen dan guru pamong toh? Oh enggak Pak.
Pak Arifi Pak Apa bukan sama Anda? Bu Rina. Eh? Pak Arifi sama Bu Rina Sarifah. Guru Pak Ahmad. panelnya. Ya, Nggak tahu nama lengkapnya. Bapak Ahmad Arifi MPD dan Ibu Rina Sarifah. Saya kalau Ibu Rina. Salah. Ah, Kenal ya. Maaf ya, memang guru-guru agama itu tidak perintahnya itu ta'aruf, mengenal, tapi tidak mengamalkan ya. iya. Karena itu kalau tidak kenal maka ya tidak menguasai. Ya sudah. Emang Anda itu tentang apa? Materi Kemarin Anda? tentang sholat jamaah dan Hmm. kosor, Pak. Ya, bisa dipraktekkan di ruang Zoom ini. Silakan Boleh. Anda mengajar ya, kurang lebih 15 menit ya dari sekarang. Kemudian apa yang Anda sampaikan dengan media yang telah dipersiapkan. Silakan. Iya, boleh Pak. Sebentar. Ya, silakan. Eh, saya mau share Zoom dulu, Pak, sebentar. Bentar ya, Pak ya. Mau ini lihat PPT-nya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak berjumpa kembali bersama pembelajaran fikih. Anak-anak hari ini semuanya pada hadir? Ada yang belum hadir? Mudah-mudahan semuanya sudah hadir hari ini ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk menyikapkan, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada dalam ridho Allah dan mendapat pengetahuan yang lebih baik. Anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Pembelajaran sebelumnya, Bu Fitri pernah menerangkan tentang apa pengertian sholat jamak dan qashar. Ada yang masih ingat pengertian sholat jamak dan qashar? Iya, bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan lebih memahami, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan lebih memahami bagaimana ketentuan dari sholat jamaah dan qashar. Apa itu ketentuan anak-anak? Ketentuan adalah bagaimana syarat-syarat kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini nih, kita akan melaksanakan pembelajaran secara diskusi. Jadi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu sudah menentukan ketua kelompoknya ya. Boleh dilihat. Ini untuk kelompok 1 ada Patoni, kelompok 2 Imron, kelompok 3 Yuliani, kelompok 4 Kusairi. Nah, silakan tadi yang sudah disebutkan boleh berkumpul dengan ketua kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak sudah berkumpul? Ya,
sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan ice breaking dulu nih, ya. Coba, karena ini berhubungan sama gambar, nah kalian boleh lihat amati. Ini adalah gambar apa? Kalau yang tahu boleh, nah yang ini ya. Nah, yang tahu boleh silakan mengajukan tangannya. Oke, Rina, apa itu? Kupu-kupu. Oke, Bu, Bu Fitri save dulu ya. Yang lain ada yang menebak? Kerbau? Ya, coba kita tebak sama-sama ya, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar gajah. Tadi ada yang menyebutkan gajah ya, hebat ya. Satu lagi, coba untuk mengetes konsentrasi kalian supaya nanti ketika pembelajaran semuanya konsentrasi. Iya, coba. Ada yang pernah melihat teka-teki seperti ini? Boleh? Iya, Imron betul. Tahan, amarah. Good job. Sekarang kita konsentrasi ke pembelajaran ya. Nah, karena tadi udah dibagikan 4 kelompok, silakan sekarang akan Bu Fitri bagikan. Ini adalah LK untuk kalian nanti didiskusikan dengan kelompok kalian. Nanti di situ sudah ada prosedurnya. Langkah-langkahnya kalian harus gimana? Satu, coba perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian baca lagi. Itu adalah langkah-langkah nanti ketika kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu bagikan dulu ya. Iya. Sudah terbagi semuanya? Kalau sudah terbagi, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh sambil melihat buku di halaman 34 dan melihat gambar yang telah Ibu sediakan di screen layar berikut ini. Nah, nanti yang harus kalian presentasikan adalah tanggapan kalian mengenai tentang gambar. Lalu kalian mempresentasikan di halaman 34 berkaitan dengan ketentuan sholat jamaah dan ketentuan sholat qasar. Silahkan berdiskusi. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya ya. Untuk sekarang silakan setelah berdiskusi kalian menyampaikan apa yang kalian diskusikan di depan kelas. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Alhamdulillah semuanya sudah maju ya, hebat-hebat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya karena sudah eh, berusaha mempresentasikan apa yang kalian diskusikan hari ini. Hari ini kalian hebat semuanya ya. Oke, nah teman-teman, anak-anak semuanya nih, setelah berdiskusi, kita tarik kesimpulan. Yuk, kira-kira apa itu ya yang udah kalian diskusikan? Oke, nah sholat itu dimanapun wajib hukumnya. Mau dalam perjalanan, mau di mana saja kalian berjalan jauh, wajib hukumnya seperti tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada ketentuan-ketentuan sholat ya. Walaupun dalam perjalanan jauh, Allah memberikan keringanan, Islam memberikan keringanan ya. Gimana bisa menjamak sholat, gimana bisa mengkosor sholat ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mengambil kesimpulan, nanti kalian boleh menjawab di rumah LK yang Bu Fitri bagikan. Kalau kalian kurang paham, boleh didiskusikan dengan kelompoknya. Besok dikumpulkan kembali LK-nya kepada Bu Fitri. Alhamdulillah ya pembelajaran untuk sholat jamaah dan qasar hari ini telah kita lewati bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa melaksanakan sholat dimanapun kalian berada dengan ketentuan yang telah kalian pelajari tadi ya. Baik anak-anakku semuanya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira ini saya kira tidak cukup, harus ada perhatian ya. Penguasaan materinya tidak jadi saya tanya banyak karena
ketika ditanya yang pertama sudah kurang menguasai ya. Nah, Iya, nanti sudah selesai masih ada UP, uji apa itu profesional, nanti ada UKIN dan seterusnya masih bisa diperbaiki ya. iya Saya Pak. kira cukup. Kemudian silakan saudara keluar dari Zoom panggil nomor urut yang kedua. Tadi siapa? Pak Tony maksudnya Pak ya? Iya, Ya silakan juru maju ya. iya Pak. Terima kasih Kita Bapak. Assalamualaikum. kesempatkan dan belajar. Iya Kak.